Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys, terutama di malam Jumat ini? Ya, dan di hari ini seperti biasa kita akan mengadakan sesi story time, dimana gue bakal menceritakan cerita-cerita yang udah kalian ceritakan ke email dan juga WhatsApp request yang di-handle sama admin gue. Dan di sini gue udah punya 5 cerita yang akan gue ceritakan di story time hashtag 34 kali ini. Nah guys, sebelum masuk ke ceritanya, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian semua yang mungkin belum pencet tombol subscribe-nya, silahkan dipencet tombol subscribe sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang langsung kita bakal masuk ke cerita yang pertama di storytime hashtag 34. Cerita yang pertama, aku mau ceritain pengalaman hororku. Jadi aku dan temanku bernama Nazrullah. Ribet banget Nazrullah namanya. Nazrullah pada malam Selasa pergi untuk menyewa wifi. Oke, ternyata udah cuma kamar yang bisa disewa wifi juga ya. Di perjalanan ke sana kami melewati kuburan yang serem banget, tapi Nazrul dan aku berkendara sambil berbicara. Sambil ngobrol maksudnya. Karena kami sudah sering lewat situ, jadi kami santai aja. Di saat kami lagi asik ngobrol, kami melihat ada kucing hitam yang mau nyebrang mendadak. Dan sontak Nazrul pun mengerem motornya. Aku terkejut dan setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan kami. Singkat cerita, kami sampai di tempat menyewa wifi. Aku bermain HP, tapi tiba-tiba Nazrul bilang kepadaku kalau ada seorang nenek-nenek lewat di depan kami. Aku tidak melihatnya, lalu aku bertanya kepada Nazrul, "Kamu bilang ada nenek-nenek, tapi tidak ada siapapun." No. Siapa itu? Nazrul pun berkata kepada aku, "Nenek-nenek itu ada di depan kita tadi, Fiona." Wow. Nazrul berkata kalau muka nenek-nenek itu hitam. Gak pernah skincarean tuh. Keriput dan matanya melotot seperti mau keluar. -11 pasti itu neneknya. Setelah Nazrul mengatakan itu, tiba-tiba ada yang menepuk bahu kami. Kami pun langsung kaget dan perlahan membalikan badan ke arah tangan itu. Anjir. Lalu di saat kami sudah menoleh ke belakang, kami pun melihat nenek-nenek yang tadi dibilang Nazrul. Aku dan Nazrul pun langsung kaget dan refleks menutup mata menggunakan tangan. Di saat kami membuka tangan, nenek itu udah gak ada, Kak. Karena Nazrul takut, dia pun mengajak aku untuk pulang. Namun saat kita berjalan ke motor, aku melihat seorang bocah perempuan yang sedang duduk di atas motor kami. Terus gimana ngusirnya tuh cucunya kayaknya. Aku dan Nazrul melihat wajah bocah tersebut, yang mana wajah bocah itu penuh dengan darah, tangannya buntung, dan dia tersenyum seram kepada kami. Karena kami takut dan tidak ada cara lain lagi, kami pun berlari sampai di rumah masing-masing. Sejak saat itu, Nazrul dan aku tidak mau lagi pergi menyewa wifi saat malam hari. Sekian dan terima kasih. Wow, dia punya kisah horor tapi malah penyewa wifi-nya yang jadi kena korban ya. Oke, itu dia cerita yang pertama dari Nazrul dan juga Fiona. Sekarang kita lanjut ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua. Hai Kak Kori, aku mau menceritakan pengalaman hororku belum lama ini. Oh berarti udah belum lama ini, kejadiannya baru-baru ini ya. Saat itu malam hari Kak, aku pengen kencing kan. Lalu aku pergilah kamar mandi buat kencing. Kamar mandiku pisah sama rumahku Kak, jadi agak jauh sih dari kamarku. Nah pas aku udah selesai dari kamar mandi, aku jalan ke kamarku dan tiba-tiba ada suara ketawa gitu Kak. Itu serem banget. Aku langsung lari dan melompat sampai ke depan kamarku. Setelah itu aku langsung mematikan lampu kamarku dan menyelimuti badanku. Suara tertawa itu masih terdengar. Aku sangat takut, tapi ada keinginan untuk mengintip sedikit. Jadinya aku ngintip. Goblok, ngintip. Aduh, itu mah udah setan anjing. Aku buka sedikit selimutku dan aku melihatnya. Melihat apa? Aku melihat seseorang sedang menatapku dari balik kaca jendela. Wajahnya hitam, bertaring, hanya ada bola mata dan senyuman seram darinya. Gue lihat zombie bohongan aja takut anjing. Aku takut banget dan tawa itu masih terus berbunyi. Dan gak lama kemudian ada orang yang nyentuh aku dari balik selimut. Dia tersenyum lebar dan terus tertawa melihatku. Lalu dia memegangi bahuku sambil tertawa.
Aku langsung teriak memanggil mamaku, dan gak lama kemudian mamaku datang. Aku menceritakan semuanya, dan akhirnya dia pun menemani aku tidur. Ini genderuwo lagi nih pasti. Iya anjing. Gue gak kebayang sih. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita yang selanjutnya, yaitu cerita 3. Cerita yang ketiga. Halo kak, aku punya cerita horor. By the way, nama aku Jovita. Biasanya dipanggil Vita. Pas lahir minum buah Vita nih pas ini. Kejadian ini pas kemarin waktu itu di rumah aku lagi mati lampu. Di situ aku takut banget dan aku jalan ke kamar. Rumahku itu dekat dengan kuburan. Mampus, dekat kuburan rumahnya. Dan jendela kamarku langsung berhadapan sama kuburannya. Anjing, horor banget rumah lu. Jendela kamarnya berhubungan langsung sama kuburan. Jadi kayak lu buka jendela, lu ngelihat gini gundukan tanah yang ada mayatnya anjing. Pas aku lihat jendela, ada yang kayak bangkit gitu kak anjing. Dia itu kayak abis telentang dan langsung berdiri. Jadi kayak begini ya. Berdirinya kayak kekeh banget gitu loh kak. Kekeh tuh kaku, jadi kayak kaku gitu berdirinya, bukan yang kayak nget gitu. Jadi kayak kaku begitu, kekeh tuh kaku. Di situ aku sangat takut dan juga penasaran. Apa itu sebenarnya? Lalu aku pun tidak tahan lagi dengan penasaran ini. Aku mengintip dari jendela dan ternyata itu adalah sosok besar berambut hitam panjang, tidak pakai baju alias telanjang. Dia menghadap ke aku pas itu dengan muka yang serem banget. Matanya merah menyala, bertaring panjang. Aku pun takut dan langsung menutup jendelaku serta langsung tidur. Pintu aku kunci karena aku khawatir nanti dia nyamperin aku. Dan benar saja, disamperin pasti nih. Pada larut malamnya jendelaku ada yang ketok-ketok dan ada suara gamelan juga. Aku langsung lari ke kamar nenekku dan aku tidur bersamanya. Shit no, apakah itu genderuwo lagi? Anjing, genderuwo mulu, isinya kuburannya ngentot. Ini yang mati genderuwo mulu nih semuanya nih. Oke, kita next ke cerita berikutnya, cerita yang keempat. Cerita yang keempat. Tapi sebelum masuk ke cerita yang keempat, di sini gue mau ngasih sebuah informasi penting nih ke kalian semua tentang baju yang lagi gue pakai ini. Nah, ini adalah baju hasil brand gue sendiri, namanya itu Stylist. Jadi gue punya brand baru namanya itu Stylist. Nah, kalian bisa banget langsung cek produknya itu di Shopee-nya. Namanya itu adalah Stylist_store. Atau kalian bisa langsung pencet link yang ada di description box di bawah. Langsung dipencet aja, nanti itu akan menuju ke Shopee-nya. Kalian bisa langsung lihat di situ detail produknya seperti apa. Atau bisa kalian cek juga di akun TikTok dan juga Instagramnya, yaitu @stylistid ya. Nah, nanti aku bakal muncul di sini nama Instagramnya, langsung dicek sekarang juga. Dan aku mau kalian untuk follow akun-akun tersebut sekarang juga. Dan juga jangan sampai lupa juga buat check out karena akan ada harga promo selama awal launching. Ini dari 115.000 cuma jadi 80 ribuan aja. Buat kalian semua subscriber setia aku, langsung dibeli sekarang juga produk Stylist. Ini brand dari aku. Di check out sekarang juga di akun Shopee. Oke, aku punya 3 desain terbaru yang baru launching. Ada yang warna hitam, ada yang biru, juga ada yang putih juga. Langsung check out sekarang juga. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita yang keempat. Bener-bener lanjut nih ya. Hai kak, kenalin nama aku Riva. Hai Riva, aku mau ceritain pengalaman hororku 1 bulan yang lalu ketika aku jalan-jalan di sungai. Lalu aku foto-foto. Nah, 2 hari kemudian, ibuku melihat hasil fotonya dan ibuku terkejut melihat foto tersebut karena di belakangku ada sosok yang membawa celurit. Rambutnya panjang, memakai jubah hitam, matanya merah. Apakah itu Shadow Master? Setelah kejadian tersebut, setelah berminggu-minggu kemudian, aku pun maksud dia menstruasi. Aku lupa mencuci pembalutku karena terlambat ke sekolah dan malamnya aku baru ingat. Emang pembalut perlu dicuci ya? Baru tahu deh gue. Lalu aku segera ke kamar mandi untuk mencuci pembalutku. Sebelum buka pintu kamar mandi, aku mendengar kayak ada orang yang sedang menghisap sesuatu. Kayak begitu ya. Lalu aku buka pintunya. Di situ aku hampir pingsan karena melihat sosok yang sedang menjilati. Jorok anjing. Di situ aku hampir pingsan karena melihat sosok yang sedang menjilati pembalutku. Mukanya hancur, rambutnya gimbal.
Bajunya lusuh dan kakinya nggak nyentuh tanah. Ifat. Aku langsung lari ke kamar karena aku takut. Keesokan harinya aku menceritakan kejadian itu ke teman-teman, tapi nggak ada yang percaya. Lu bayang gak sih kayak mukanya hancur. Aduh, gue gak bisa ngebayangin. Oke, kita skip ke cerita yang kelima. Cerita yang kelima sekaligus cerita yang terakhir. Ibu masih mual dengerin yang tadi. Hai kak, aku mau cerita horor. Cerita ini dialami oleh ibuku. Jadi ceritanya di malam hari, ibuku terbangun dari tidurnya dan mau ngecek ke jendela dengan membuka gorden karena mau lihat sudah pagi atau belum. Di sana ibuku nggak sengaja ngelihat sosok wanita berbaju serba hitam dengan menggunakan kerudung hitam, mata merah, dan sedang berdiri sambil menyeringai melihat ibuku. Menyeringai nggak tuh? Ibuku sontak terkejut dengan apa yang dilihatnya. Lalu hantu itu tiba-tiba terbang ke arah ibuku. Lu bayangin ada yang terbang ke arah lu ya? Gue sih takut ya. Ibuku pun refleks menutup gorden dan terdengar seperti benturan gitu. Jendela kami digedor-gedor. Lalu hantu itu pun tertawa dari luar. Ibuku sangat takut sampai nangis. Dan saat pagi dia menceritakan kejadian itu kepada ayahku. Wow. Sekian, terima kasih kak sudah mau menceritakan ceritaku. Maaf kalau misalnya nggak serem. Oke, dari keempat cerita tadi menurut gue sih cerita keempat sih yang paling bikin seriusan anjing. Beneran ternyata. Kalau soalnya katanya ada mitos nggak sih? Ya nggak sih? Ada mitos kalau misalnya nggak boleh bersihin itu malam-malam gitu. Nggak tahu ya, tapi aku pernah dengar sih mitos kayak begitu. Pokoknya tentang menstruasi gitu. Oke, itu dia kelima cerita yang udah gue bisa ceritakan di Storytime hashtag 34 kali ini. Kalian bisa langsung komen dong di bawah di antara cerita 1, 2, 3, 4, dan 5. Cerita mana yang menurut kalian paling serem, paling horor, paling bisa bikin bulu kuduk kalian merinding. Langsung komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga buat pencet tombol subscribe-nya, like, comment, share, serta aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kapan gue upload video baru. Itu dari gue untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Selamat malam Jumat dan hati-hati di pojok kamar kalian. Bye-bye.